السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين وأولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد الشيخ زين الدين المالباري نفع الله بعلومه قدس الله سرهم ونور ضريعهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا ببركتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para pencinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pencinta ilmunya Allah, hafidhakumullah jami'an. Moga-moga kita setia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, kita akan melanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang faslun fi ahwali ba'dal mauti. Jadi tentang peristiwa setelah kematian, peristiwa setelah kematian, atau faslun yang menerangkan tentang peristiwa-peristiwa penting setelah kematian, yaitu mayit ketika berada di alam kubur. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala berkata siapa Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai beliau berdua, yaitu abahnya Al-Abbas dan juga putranya Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melakukan perjalanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adika berhenti pada satu tempat. Ternyata tempat itu area perkuburan, tempat kuburan. Kemudian Rasulullah berhenti di satu tempat ini, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu ambil pelepah kurma, daun pelepah kurmanya, kemudian dibelah menjadi dua, potong menjadi dua, paruh menjadi dua, kemudian ketika berkancing Nabi Muhammad SAW dekat kuburan yang dua kuburan ketika. Dan seraya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan
penghuni kubur ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama telapak kurma ini masih basah. Nah, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ada peristiwa apa sebenarnya ya Rasulullah yang terjadi pada penghuni kubur ini? Kenapa engkau meletakkan telapak kurma bagi berdua pas ajunan anyokon? Semoga dua penghuni kubur ya selamat Allah selama telapak kurma ini masih yaitu basah. Kisah. Ada apa sebenarnya? Kita kan tidak tahu peristiwa apa yang terjadi di alam kubur. Sebab mereka sesuatu yang gaib. Cuman kau tu epar caja. Kalau panjenengan tak oleh tak bercaja. Anika tanda-tanda orang takwa. Harus alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kau tu iman kepada sesuatu yang gaib. Seksa kubur, nikmat kubur gaib. Kau tu kita yakini. Demikian. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui, makanya Rasul duduk. Kemudian Rasul seraya berdoa. Nah, lestari kali saya tanya bersahabat, ada peristiwa apa sebenarnya? Yang peristiwa genting, peristiwa apa yang dahsyat di kubur ini sehingga engkau berdoa ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kibir. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yu'adzabani fi kibir, dan siksanya sangat besar, sangat berat. Padahal cetol ben malaikat mungkar ben nakir seksa, nangis semua penghuni kubur, dua orang yang ada di dalam kubur. Wah, seksa waktu berkusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kaki. Jadi kenapa kanjeng berhenti duduk? Ternyata dua penghuni kubur mereka seksa luar biasa oleh malaikat. Apa yang bisa kita lakukan sebelum saya lanjutkan? Yang pertama adalah siksa kubur itu memang benar-benar ada. Jadi kanjeng Nabi ini ada di orang jeria seksa sakit. Nah, wa ma yu'adzabani fi kibir. Pun seksana berat, seksana raja, seksana luar biasa. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min al-bawl wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah. Kemudian sahabat tanya, boleh mak bisa berak gak dinto ya Rasulullah, apa kesalahan dari dua penghuni kubur ini? Yang pertama, setan orang jeria la yastabri'u minal baul. Orang jeria sangat tidak memperhatikan kepada najisnya kencing. Akemi bersaromban tak tahu mensucikan kencingnya. Akemi berdiri sehingga akeminya menetes dan tetesannya tidak dibersihkan. Gara-gara najis sekemi seksa Gusti Allah nang dalam kubur. Ini kacau macam. Jangan dientengkan najis sekemi. Najis kencing aneka penting. Kuliban panjenengan harus perhatian. Selain najis, ketika ternyata najisnya kencing, tidak pedulinya seseorang akemi dan najisnya kencing, aneka kelak akan disiksa oleh Allah nang dalam kubur. Milana kanjeng Nabi ngajari kuliban panjenengan mon akemi kotu jongkok. Jongkok sepa esok patapa akemi. Juga pokok nak mancing santek goncon lah harus disucikan dengan fokus. Sepenuhnya lenika. Karena ketika ternyata dianggap sepele, tidak sepele, ternyata menyebabkan seksa yang dalam kubur. Lenika kanjeng Nabi ada begini. La yastabri'u minal baul. Baul ni kan kembali. Jadi orang ni kan setengah kina disekemi dan dirinya tidak suci akibat kencing, selain mampetal selain maka disiksa kelak di
dalam barzakh. Muka-muka selamat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok anak-anak kita diajari berumah najis sekami. Tengok karena mulai anak kita ya ceri akami jongkok ya ceri disucikan eperse lenika. Nah kalau bon tender kalau bon sepak lenika agar kelak deki ka seksa ben Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan penting gitu. Beli teka orang cucu-cucu kami pas mancung potek-potek pas dengan gitu. Dengan kentek berak koncon, ketika selain najis, ketika deki akan berbahaya dan tetesan kencing akan menetes, maka tetesan itu yang akan menyebabkan dekian manusia ketika seksa yang dalam kubur. Mirana pasepak, mun akami, mun ajokok ni kan pasepak. Sama kanjeng Nabi ngajari dekat kita agar kita kelinga selamat dari najis ketika. Berarti yang pertama yang menyebabkan Rasulullah sampai atua seksa nang dalam kubur kenika orang kenika manusia yang tidak memperhatikan najisnya kencing. Nomor 2 akan kuburan 2 gila. Setong si acereng berarti karena najisnya kemi. Nomor 2, kenapa ya Rasulullah? Yang satunya seksa juga. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Orang jeria kik nang itunya lebur an namimah. Namimah ni kan mengadu domba. Tungat tuan. Kacubaan na setengah selain pada pak yaitu mari atau karan. Yaitu mari saling benci. Diadu domba biar saling mencaci. Ini kekelak bagai seksa. Gusti Allah nang dalam kubur. Malaikat ni kaperat berbeda orang singat tu domba. Jadi santapan kau. Depak ke kubur sikat dan malaikat. Okay? Hari saya sering tungat tuan dia. Ya tu dia cetak kakak ting nari dikit. Potak kentos sakit. Apa hari sering tungat tuan dia. Hari sering matokaran orang. Hari sering macekcokan orang. Hari sering menghinaan orang. No, ya tu cetakah deka betul ben malaikat mungkar benakir. Acereng ni kan. Orang akan teriak, acereng menderita ketika sering di dalam hidupnya an-namimah, sering ngatu domba. Makanya tak oleh mengadu domba kulo ngatu apa tak sebera daripada Pak Kak Timur. Selain ketika ada unsur ghibah. Ghibah ini kan membicarakan aib kejelekan orang lain gini ya, membicarakan kepukusan orang lain kenika nyaman tahadduts bin ni'mah oleh kenika agar orang lain meniru. Tapi mun aib kecubaan orang lain tak oleh pada orang lain. Selain ada namimah, selain ada ghibah akan terjadi unsur namimah. Yaitu kecubaan tong yaitu dosa. Ini kan lebih jahat boleh pun bertengkar dan sebagainya. Apalagi di zaman mangken nih kan, di zaman WhatsApp, di zaman media sosial, ghibah, namimah hampir setiap hari ada di HP kita. Tengah teh, mentak oning je share berak share. Tak tahu tak bocah langsung copy paste share. Tak tahu je esena ghibah, kecubaan yang belum jelas lagi. Yang belum jelas kenika fitnah, tapi kalau sudah jelas kejelekan share kenika berarti ghibah. Tu sana santak. Ini salam pian. Makanya cuman makin lebih dahsyat menyebarkan dosa. Mon lambek tadi cuman medsos pian nyampe ki kecubaan nasi A pada Pak kasih B. Ani kalaku satu malam elang bang. Telur hari elang bang. Si B terhilang bang. Nah, paling sebulan bang. Tapi mun beda makin media sosial kacubaan nasi A pada Pak KB. B share boleh ke C share boleh ke D share boleh ke E sampai terus ke Z selama kenika berputar kecubaan milo senyebar ki berta Allah. Tengah makin dah. Cuman mangke
Banyak orang laki, orang bini pergi aurat-aurat ta. Sabe status, sabe nang status sabe nang berandana binina patung foto. Ini istriku yang paling cantik. Bini nah tangan ku jilbab, tangan rusak selingkuh setunya, tangan aurat tak dibeberkan kepada orang setunya. Selama kenika terus berturus, terusah kenika selake. Lah, bila nanti ngate kalau pun panci dengan cuman mangken nika. Orang banyak alaku mudah kebaikan, tapi juga cepat anakku dapat nempok kecubaan. Pada mentero oleh kefokusan perkataan-perkataan baik, online ngaji misalnya. Kemudian online ngaji kemarin. Kenapa online ngaji? Ada 2 dikubur yang disiksa oleh Allah. Yang pertama yang mengentengkan najisnya kencing. Yang nomor 2 orang yang sering mengadu domba. 2 gini. Hati-hatilah dengan najisnya kencing dan adu domba. Kelak akan acereng dikubur misalnya. Sabuk dengan status orang maca. Aduh, engkau enteng ka kambing kau. Lah, kenceran gini. Mungkin oleh ngaji tekak pun poin nawalolo, ani ka kengai. Mun lebur status pateti status gini ka. Terus orang gini ka maca. Sabuk tetap susah. Share. Nah, tanggal sekian, jam sekian di Masjid Ar-Raudhah, pengajian sekian. Nah, kan bagus. Mun orang lebur status. Nah, ini kan kebagusan. Berapa orang yang membaca? Berapa orang yang mau membaca? Nah, ini lagi. Oleh karena itulah 2 kenika yang menyebabkan orang kenika kelak disiksa nang dalam kubur. Nah. Kemudian apa yang ketiga maknanya? Yang kita dinto dengan adanya Rasulullah berdoa kelak, berarti doa itu sampai ke dalam kubur. Rasulullah ngangkui apa? Ngangkui sarana, ngangkui media napa? Pelapah kurma. Neng Indonesia kurma tak ada, jarang. Sebede kempeng mawar, kempeng malate, kempeng pebur. Mila namanya kempeng pas esabak ya tas kuburan. Sepaling penting benih kempeng tapi tua nak lebet wasilah nak kempeng. Media kenika media. Pada wan kenika kelak Kanjeng Nabi nyabak pas atua. Moga-moga penghuni kubur ya selamat selama Arya masih berjalan. Tuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anika kemudian itu tikilan jalan cukan sunnah saya lakukan Kanjeng Nabi buat orang-orang Indonesia mengantar ke kubur mulai kembang mereka ni ke isabak kembang pas itu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum banyak di kubur mari milo kakak itu timbul banjir dengan atua nang kuburan cek perak atua kedua yang berapa bukna tua okey kopi juga nang dalam kubur kenika makana tua na Allahumma ighfir lahum warhamhum maupun tak bisa selain kenika wa'afihim wa'fu anhum kenika ya Allah sapura api sutojo ahli kubur sebodo nang ikak dito bon nang ikak mahoy loh kenika ikak di mahoy milo kakapi kikong langkong ring supo laki ring supo bini abdina ya Allah selamat joki dari siksa kubur nah ketika tua lagi nah ibu cahaya apa mari ampun ibu cahaya salawat Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit tak ingat wah kini kebaca tidak lagi kubur bapaan ni kubur ibu unjuk berak macam Yasin man kini dari Kanjeng Nabi sabana orang yang baca salawat telok nang indal qabri nang dalam kubur maka
orang yang kubur kini epa selamat hingga yaumil akhirat tak kira siksa dan Gusti Allah. Kini kan dari kanjeng Nabi, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Cek siksa ya Allah mayyit ka dinta. Ini kan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki mari maca surat Ikhlas, mari maca tahlil, pas maca kini ka salawat. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Kini ka amal laki entar ke kuburan, entar ke kuburan secara baik, kemelakong ke kuburan yang sepuluh kita agar selamat, agar muki dari siksa-siksa kubur. Nah, itulah para tentretan aneka sekilas apa yang terjadi di kubur dan peristiwa penting siksa-siksa kubur ternyata disebabkan oleh dua kenika, yaitu najisnya kencing dan juga namimah adu domba. Tengah nyokong ke Allah, moga-moga abah selamat dari dua bencana ini yang nanti akan timpa dan tertimpa kepada orang, menimpa kepada orang yang ada di dalam kubur. Moga-moga kita selamat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, pasering kula berpanjenengan nyabis ke kubur, kula berpanjenengan anyoon, moga-moga penghuni kubur nika setuju selamat sama Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita itu sampai kepada penghuni kubur. Moga-moga rezeki sang Allah ahli kubur kita, bengasopo kita setujuna minal muslimin wal muslimat. Moga-moga selamat berdaya dalam barzana, cuwaki dari siksa kubur, pasembah dekat nikmat kubur. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zuntum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu qulu raja'na بكل خير واجتمع الفحر والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي سامع دعانا يا ربي بلغ لنا زور يا ربي تغشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمانك اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم bersama Rabbi فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته